Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtad wa alihil azhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, lagi-lagi masih ada Habib yang mengintimidasi, yang mengancam salah satu kiai sepuh dari Kebumen. Dan ancaman itu sangat jelas sekali, ya, lewat via telepon, dan kata-katanya ini kurang sopan, ya, tidak beradab. Karena Habib ini mengancam kiai sepuh ini agar minta maaf dan mengatakan dengan kalimat yang kurang sopan, dengan kalimat kurang ajar. Ya, biar jelas kita dengarkan via teleponnya Habib ini, ya. Namanya Habib Zaki Al-Idrus, ya. Kita dengarkan yang pertama 11 detik. Ya, kita dengarkan. Hati-hati Yai, hati-hati. Saya juga punya rekaman antum. Antum mengaku keluarga Nabi Muhammad. Saya laporkan langsung ke Robitoh. Nah, sangat cukup jelas. Dia mengatakan kepada kiai sepuh ini salah satu pengasuh pondok pesantren di daerah Jetis, Kutosari, Kebumen, Jawa Tengah. Nama beliau adalah Kiai Haji Wahib Mahfud, pondok pesantren Al-Huda. Habib Zaki Al-Idrus mengatakan kepada beliau Kiai Haji Wahib Mahfud, hati-hati Kiai, antum ngaku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan saya laporkan ke Robito Alawiyah. Ini menurut saya ya nggak nyambung. Lawang Robito Alawiyah itu sebenarnya bukan pencatat keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Ya, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan referensi-referensi yang dijadikan rujukan oleh Robito Alawiyah. Misalkan Syamsul Dhahira. Syamsul Dhahira itu adalah buatan Belanda. Ya, buatan Belanda. Dan didukung dengan tesis kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman dengan beberapa referensi kitab nasab yang ada, yang mana tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini menghasilkan sebuah implikasi bahwa memang habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Kiai Haji Wahib Mahfud sendiri ini memang benar keturunan Nabi, karena beliau adalah salah satu keturunan Wali Songo. Ya jelas nggak nyambung kalau dilaporkan ke Robito Alawiyah. Lawang Robito Alawiyah saja ini tidak mengakui keberadaan keturunan Wali Songo. Mereka mengatakan keturunan Wali Songo ini sudah tidak ada. Ya, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Kemudian yang kedua, kita dengarkan note voice-nya, ya, 8 detikan. Kita simak. Dah, kalau bukan sholat ana nyebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, demi Allah tidak saya maafkan antum. Ini menurut saya tidak beradab, tidak punya tata krama, tidak punya akhlak. Bagaimana sikap seorang pemuda terhadap seorang
kiai. Ya, dia mengatakan, ya, Habib Zaki Al-Idrus mengatakan assalamualaikum. Ya, seandainya saya tidak sholat membaca wa alika ibadika sholihin, maka tidak saya maafkan, kata Habib Zaki terhadap Kiai Wahid Mahfud. Ya, ini kan kurang ajar sekali, kurang tata krama bagaimana seorang pemuda berbicara terhadap orang yang lebih tua. Itu tidak beradab sama sekali. Dan kenapa mengikut-ngikutkan sholat? Ya, kalau toh sholat antum ini sudah benar, ya tidak mungkin Anda mengatakan semacam itu terhadap Kiai Wahid Mahfud. Karena sejatinya sholat, ya, hasilnya sholat, buahnya sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kalau sholat antum itu benar, maka ente tidak mungkin berbicara begitu, berbicara yang tidak punya sopan santun terhadap orang tua. Ya, kalau Anda mengatakan tidak dimaafkan, ini sebagai bukti lagi bahwa memang Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan ente itu seolah-olah mengalahkan Tuhan. Loh, kenapa saya mengatakan begini? Karena Tuhan saja, siapapun orangnya ini akan dimaafkan. Lah kok ente mengatakan tidak dimaafkan? Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali, innahu wal ghafurur rahim, maka Allahu ghafurur rahima wa inni la ghafarul liman tab. Ya, banyak sekali. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf kepada seluruh hamba-hambanya. Lah kok Anda, lah kok ente Habib Zaki Al-Idrus mengatakan begitu? Ini jelas bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun ini pemaaf. Walaupun orang yang menyakiti beliau, melempari beliau dengan kotoran, Nabi tidak sakit hati sama sekali. Bahkan ketika orang yang melempari Nabi itu sedang sakit, itu dijenguk, dibawakan makanan. Bagaimana kita ingat ketika di pintu masuk kota Madinah, ini ada seorang tua, yang tua renta, perempuan buta, ya, tua renta. Setiap pagi di depan gerbang pintu masuk Madinah, dia mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila. Kemudian Nabi Muhammad lewat, apakah Nabi marah? Tidak. Ya, tidak. Justru Nabi melihat seorang wanita tua tadi yang buta ini merasa kasihan, sehingga setiap hari perempuan tua ini dibawakan makanan oleh Nabi, disuapin pula. Berjalan beberapa tahun, dan bahkan sampai mendekati ajalnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi ini merasa mau umurnya sudah habis, Nabi Muhammad SAW ini berpesan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya setiap hari memberi makanan kepada seorang wanita tua di depan pintu masuk kota Madinah, dan suapin. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar meneruskan apa yang telah dilakukan Nabi terhadap wanita tua ini. Ya, dibawakan makanan, disuapin, dan akhirnya wanita tua ini merasa kaget. Ya, merasa kaget, loh, kenapa makanannya ini tidak selezat biasanya?
Akhirnya ditanya, loh ini bukan makanan saya, bukan makanan yang kemarin-kemarin disuapin ke saya. Lantas Abu Bakar menjawab, ya memang benar, saya bukan orang yang biasanya. Akhirnya wanita tua ini tanya kepada Abu Bakar, lantas siapa yang kemarin setiap hari menyuapin saya? Dia adalah, jawab Abu Bakar, dia adalah orang yang selama ini kau caci, kau hina. Akhirnya wanita tua ini kaget, Nabi Muhammad. Dari situ akhirnya wanita tua ini non muslim ya takjub, ya gumon bahasa Jawanya, takjub dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan seketika menyatakan bahwa memang benar Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang rasul, seorang utusan. Dan saat itulah dia mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Kemudian yang ketiga, note voice-nya kita dengarkan ya. Dan ini menurut saya kurang ajar sekali dan tidak beradab ya, karena mengintimidasi Kiai Wahid Mahfud untuk meminta maaf dan mengatai dengan kalimat kurang ajar. Ya, kita simak 26 detik. Saya punya rekaman jenengan punya rekaman saya. Minta maaf apa enggak? Gitu aja. Kurang ajar. Ngawur jenengan. Ini negara hukum. Aja ngawur. Kata-kata saya kalau tuju jenengan nasab jenengan ngaku-ngaku keluarga Nabi. Ingat-ingat itu. Hati-hati. Nah, betapa kurang sopan santunnya perkataan Habib Zaki Al-Idrus ini terhadap Kiai Wahid Mahfud dengan mengatakan kurang ajar. Ini jelas ya, jelas menunjukkan bahwa memang Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sekali lagi, mari kita bersama-sama membaca tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, biar paham. Sehingga ketika sudah paham, kita tidak akan mudah untuk dibohongi dengan doktrin-doktrin sesat dari para habaib. Kemudian Habib Zaki Al-Idrus ini adalah dia kemarin itu yang silaturahim, yang sowan ke Kiai Wahid Mahfud. Dan videonya ada di-upload di channelnya Gus Fuad Pleret. Mungkin karena ini akhirnya Habib Zaki Al-Idrus ini mengintimidasi, mengancam dengan kurang ajar, dengan kurang sopan santunnya terhadap Kiai Mahfud, Kiai Wahid Mahfud. Dan terakhir saya mengatakan malaisal adab kadubab wa man tarakal adab fajaba alaihi santab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.